Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu masih pembahasan pada asyirkul asghar, dan kita pada poin ketiga, masih di poin ketiga, yaitu asyirku fin niyat wal maqasid, kesyirikan yang terjadi pada niat dan tujuan suatu amalan. Dan ini terbagi menjadi dua, yang disebut dengan asyirkul khafi ini terbagi menjadi dua, seperti riya. Ini riya yang masih kita pembahasan ini. Dan berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, i'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ketahuilah bahwa amal perbuatan itu, amal perbuatan yang diniatkan ditujukan li ghairillah, untuk selain Allah, ada beberapa macam, beberapa bagian. Artinya tidak sejenis. Fataratan yakunu riya'an mahdhan, kadang-kadang ia benar-benar murni riya, hanya pamer. Kahalil munafikin, seperti keadaan kebanyakan kaum munafikin. Orang-orang munafikin, mereka kalau beribadah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nasa. Apabila mereka berdiri, yaitu berdiri untuk salat, qamu ila salati, berdiri kepada salat, maksudnya berdiri untuk salat, qamu kusala, maka berdirinya mereka dengan malas-malasan. Qamu kusala yuraunan nasa. Dan mereka kalau sholat itu semata-mata hanya ingin pamer kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia, untuk menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Orang-orang munafik seperti ini ketika mereka biasanya punya kepentingan-kepentingan duniawiyah. Allah Ta'ala alam, saya tidak berani memberikan contoh yang terlalu ekstrim. Akan tetapi sebuah contoh saja, ketika orang munafik itu ingin dipandang oleh kaumnya, di tengah kaumnya, bahwa dia seperti mereka. Seperti kaum munafikin di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini termasuk tokohnya, dan juga mereka yang menjadi pengikutnya. Mereka masuk Islam karena mereka tidak punya teman. Karena kebanyakan dari kaum yang dulu, mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa tokoh munafikin lainnya, mereka itu berharap dijadikan pemimpin di tengah kaumnya, karena mereka termasuk orang yang ditokohkan. Akan tetapi ketika Nabi SAW hijrah, dakwah beliau sampai di kota Madinah, dan mereka mendengar, yakni telah datangnya Nabi Rasul terakhir, sehingga mereka berbondong-bondong menyatakan diri mereka Islam dan berbaiat kepada Nabi SAW, sehingga generasi pertama, yakni dari para sahabat yang hijrah terlebih dahulu, telah mewarnai hingga mereka mayoritas masuk Islam. Hanya sedikit dari orang-orang munafikun yang saat itu belum Islam. Ketika Nabi SAW beliau hijrah di kota Madinah, maka saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada teman-temannya, ini kita kalau tidak
menampakkan diri sebagai muslim, kita ini akan terpojok, terkucilkan, dan tidak akan dipandang lagi oleh kaum. Maka mereka menyatakan masuk Islam, benar-benar menyatakan masuk Islam, tetapi di dalam hati mereka belum Islam, sehingga mereka mengerjakan sholat hanya supaya kelihatan. Oleh karenanya, ketika mereka tidak hadir di masjid, tidak sholat di masjid, maka benar-benar mereka tidak pula sholat di rumahnya. Seperti itu yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika Nabi menyatakan bahwa beliau berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami sholat jamaah, yaitu di waktu Isya. Kemudian beliau akan memerintahkan kepada orang untuk mengumpulkan kayu bakar dan kemudian menumpuk kayu bakar di rumah orang-orang yang mereka tidak ikut sholat berjamaah untuk membakar mereka. Hampir-hampir niat ini dilakukan oleh Nabi, kalau saja Nabi tidak khawatir bahwa pertama Nabi dikira telah membunuh kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Yang kedua, karena beliau tahu di dalam rumah itu ada orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah, yaitu para wanita. Namun ini penegasan seperti diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Ketika mensyarah hadis Sahih Bukhari ini, beliau sallallahu alaihi wasallam yakni beranggapan rahimahullahu ta'ala, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berpendapat bahwa mereka orang-orang munafikun yang meninggalkan sholat berjamaah itu benar-benar di rumah mereka juga tidak mengerjakan sholat. Jadi bukan hanya mereka tidak sholat di masjid sehingga Nabi sampai berkeinginan untuk membakar mereka, tapi karena mereka di rumahnya juga tidak mengerjakan sholat. Inilah sehingga di madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala memandang sholat berjamaah di masjid itu fardu sunnah muakkadah. Akan tapi ini juga terbantahkan oleh dalil-dalil lainnya yang menegaskan bahwa wajibnya sholat berjamaah di dalam masjid kecuali ada udzur. Hanya saja kita ingin menegaskan bahwa inilah cara sholatnya orang-orang munafikun yang seperti difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Dan apabila mereka mengerjakan sholat atau berdiri hendak mengerjakan sholat, maka mereka berdiri mengerjakan sholat dengan perasaan malas, kusala, dalam keadaan sangat malas. Yuraunan nasa, mereka mengerjakan sholat karena ingin dilihat oleh orang bahwa mereka mengerjakan sholat, semata-mata agar bahwa dipandang mereka ini masih muslim seperti yang lainnya. Akan tapi sungguhnya Nabi SAW telah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni mengenai keadaan mereka ini. Wa hadar riya'ul mahdu la yakadu yasdur min mu'min fi fardhis salati wasiyam. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jazakallah khairan, beliau mengatakan riya yang seperti ini yaitu riya murni riya, yakni bahwa apa yang beliau lakukan itu benar-benar hanya mereka orang-orang munafikun yang mereka lakukan benar-benar hanya pamer saja, tidak ada benar-benar unsur lainnya. Sifat riya yang serupa ini tidak timbul dari seorang mukmin dalam mengerjakan kewajiban sholat dan puasa. Jadi orang sholat berjamaah ke masjid itu bukan sesuatu yang patut untuk dipuji, dibanggakan bagi seorang mukmin. Akan tapi mereka berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah karena menjadi sebuah kewajiban, sebuah tuntutan yang harus mereka kerjakan, dan juga didorong rasa keinginan mereka untuk menunaikan kewajiban sholat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fardhus sholat. Demikian pula puasa Ramadan, karena hampir semua kaum muslimin mereka mengerjakan puasa Ramadan.
Maka orang-orang mukmin dalam dua perkara ini, sholat dan juga dalam mengerjakan puasa, tidak mungkin, artinya kecil sekali kemungkinan mereka mengerjakan atau berbuat riya seperti orang-orang munafikun. Kalau orang munafik, mereka sholat, ya sholatnya hanya semata-mata ingin dipandang oleh orang lain. Tapi kalau orang mukmin mengerjakan sholat, tidak ada perasaan ingin dipuji orang lain. Demikian pula dengan puasa. Waqad yasduru fi sadaqati awil hajj wal wajib aw ghairihima minal a'mali dhahirah awal awillati yata'adda naf'uha. Namun riya itu bisa saja muncul, timbul dari diri hati seorang mukmin, yaitu ketika ia beramal sodakoh. Ini yang berat, sodakoh, kemudian supaya tidak punya perasaan ingin dipuji. Ini berat, apalagi kalau sodakohnya sudah besar. Kalau sodakohnya 1000, saya kira tidak ada orang pikiran, wah ini hebat, ini orang sodakoh terus ini 1000 rupiah, kan sedikit sekali kemungkinan. Tapi ketika sodakohnya dalam jumlah besar, nah di sini rawan dengan adanya pengharapan terhadap pujian. Inilah yang mungkin bisa terjadi, riya itu muncul di dalam amalan sodakoh. Awil hajj atau haji. Memang ini yang tidak bisa kita pungkiri, banyak orang yang berhaji yang kemudian banyakkan riya, tapi tidak semua. Dan kita katakan seperti pertama kali bahwa di dalam masalah niat, termasuk di dalam riya ini, adalah persoalan hati yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh memberikan klaim pada seorang bahwa ia melakukannya riya, kecuali korinahnya, indikasinya sangat, indikatornya sangat jelas. Kalau indikatornya sangat jelas, tidak dipungkiri, nah itu bisa. Tetapi juga kita tidak boleh kemudian mengklaim, karena ini persoalan hati. Tetapi pada ibadah haji kebanyakan kadang sampai ada orang, mudah-mudahan di sini tidak ada dan kita terbebas dari hal ini. Ketika pulang haji nggak mau noleh kalau nggak dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Haji. Karena tidak dipanggil dengan Pak Haji, Bu Haji, dipanggil namanya, misalnya Pak Fulan, dia tidak menoleh. Pak Fulan, tidak menoleh. Baru disenggol, kamu panggil kok tidak noleh-noleh. Nah, kamu manggilnya apa? Pak Fulan, saya ini sudah haji. Haji itu mahal, tidak gampang. Apalagi sekarang ngantri sampai 20-an tahun lebih. Nah, ini kalau seperti ini sudah jelas tampak riyaknya. Maka yang demikian ini yang kita katakan bahwa tampak. Dan hal yang serupa ini terjadi pada sebagian orang. Mudah-mudahan tidak pada banyak orang. Akan tetapi juga pada banyak sebagian orang juga banyak pula yang mereka sangat suka kalau dipanggil Pak Haji. Nah, ini rasa suka ini yang bisa mengurangi daripada amalan ibadah hajinya. Tapi tidak mutlak, kecuali dari awal dia meniatkan hajinya karena riya. Kalau dia meniatkan dari awal hajinya adalah riya, maka amal ibadah hajinya tidak diterima sama sekali. Adapun ketika dia berangkat hajinya lillah karena benar-benar ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, maka yang demikian ini, maka apa yang timbul sesewaktu-waktu kemudian dia tepis dan dia tolak, maka tidak mempengaruhi ibadah hajinya sama sekali. Sebagaimana nanti akan diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di sini. Wal wajib, juga amalan-amalan wajib lainnya selain sholat dan puasa, ini kadang-kadang juga bisa riya. Banyak, baik itu berbakti kepada orang tua, kadang juga ini ya kalau istilah kita itu carmuk lah. Riya itu ada unsur carmuk, cari muka. Ini yang harus diperangi. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa menghilangkan sifat riya itu tidak gampang.
hampir setiap diri kita ini mungkin timbul perasaan-perasaan yang serupa itu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kalau pekerjaan yang biasa mungkin yang sudah rutin mungkin tidak begitu tampak dan tidak begitu diharapkan. Tapi ketika mengerjakan hal-hal yang luar biasa, syaitan itu suka bisikin yang tidak, padahal tidak ada orang muji. Dia ngerjakan itu orang juga mengabaikan, tidak peduli, tapi syaitan itu bikin perasaan di dalam hati pelakunya itu, oh lihat tuh orang lagi lihat kamu. Ini syaitan. Makanya kita ini harus terus jahid nafsaka jihadaka a'da'aka. Perangi dirimu, yakni hawa nafsumu, dorongan-dorongan diri dalam diri kita seperti engkau memerangi musuh-musuhmu. Qatil nafsaka kita laka a'da'aka. Kata para salaf, perangi jiwamu, yakni perangi dirimu, dorongan-dorongan nafsu dalam dirimu, seperti keinginan untuk dipuji diantaranya riya, seperti engkau memerangi musuhmu. Ini kalau kita berada di dalam peperangan, bahkan disebutkan fil ma'rokah, di dalam peperangi, ketika engkau memerangi musuhmu di dalam peperangan, medan perang. Apa maknanya ketika kita berada di medan perang berhadapan dengan musuh? Apa yang kita lakukan? Benar-benar kita berupaya untuk dapat mengalahkan musuh kita. Itu yang terjadi dan itu yang kita dianjurkan oleh para ulama untuk memerangi diri kita. Jangan sampai timbul di dalam hati kita perasaan riya. Seperti apa memeranginya? Seperti kita memerangi musuh kita di dalam peperangan. Bersungguh-sungguh, waspada selalu untuk menghilangkan segala benih-benih riya itu. Dan selalu mengingati bahwa apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik. Dengan senantiasa mengingati bahwa pahala dari Allah itu besar, sedangkan pujian manusia itu tidak ada nilainya. Pujian manusia itu nggak bisa ditukar dengan rupiah. Iya, siapa yang bisa menukar pujian dengan rupiah? Sedikit nggak ada yang artinya bisa nggak. Kita hanya dapat pujian dan selesai. Dan ini nafsu saja. Maka amalan-amalan wajib, terutama amalan-amalan besar, itu kadang-kadang memancing syaitan untuk mendorong kita bersikap riya. Atau juga amalan-amalan wajib lainnya, yang itu biasanya amalannya amalan dohir atau yang memberikan dampak kebaikan pada orang lain. Ini juga kadang-kadang rawan terhadap adanya riya. Suka membantu. Makanya selalu berdoa kepada Allah, terutama ketika banyak orang yang memuji. Orang memuji itu mereka memujinya tulus, tapi kadang-kadang yang dipuji tidak kuat. Yang dipuji itu lemah. Maka doanya seperti doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, jadikanlah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau siksa hamba karena apa yang mereka ucapkan, karena pujian-pujian mereka jangan engkau menyiksa hamba. La tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan terhadap diriku. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa hamba yang mereka tidak tahu. Ini ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada yang memuji, maka beliau membaca doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau siksa hamba karena apa yang mereka katakan. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah hamba lebih baik dari yang mereka kira, yang mereka prasangkakan pada diri hamba. Mereka melihat dohirnya saja kita ini baik. Kalau bukan rahmat Allah, sungguh manusia itu jijik mendekati kita. Karena betapa banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, hanya saja Allah sembunyikan itu. Maka
Doa yang terakhirnya waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni dosa-dosa hamba yang tidak mereka ketahui. Dengan selalu mengingati seperti ini, mengingati kekurangan diri kita, maka itu salah satu cara untuk berusaha memerangi hawa nafsu kita yang selalu ingin tampil baik di hadapan orang, tetapi sesungguhnya kita ini di hadapan Allah sangat rendah. Yaitu amalan-amalan dohir yang menyebabkan diri kita kadang merasa baik. Akan tetapi dengan banyak beristighfar dan juga berdoa seperti yang dimohonkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka hal itu mudah-mudahan bisa membantu untuk menekan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan fa innal ikhlasa fiha aziz. Ini beliau katakan bahwa berbuat ikhlas dalam perkara-perkara seperti ini sangat berat. Contohnya para ulama, jangan kita, para ulama membuat karya tulis dalam buku yang sangat monumental. Bukunya sangat bagus, kemudian bestseller. Kira-kira timbul enggak di dalam hati itu bisikan untuk riya? Berat. Apalagi ketika orang bertemu, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan pengarang kitab ini. La ilaha illallah. Ini musibah. Ucapan-ucapan seperti ini kadang bisa menyebabkan kita tergelincir kepada tadi ujub, kemudian riya. Ini berat. Makanya dikatakan fa innal ikhlasa fiha aziz. Kita melakukan hal-hal kebajikan yang tampak oleh banyak orang itu sesuatu yang berat. Namun kalau kita ngarang kitab tidak dikasih pengarangnya juga nggak ada yang mau baca. Ini kitab siapa? Jangan-jangan kitab selundupan. Harus ada penulisnya, dan penulisnya kadang harus dituliskan tarjamahnya untuk diketahui ini orang benar atau tidak. Supaya orang membaca buku itu hatinya mantap bahwa buku yang dia baca dari sumber orang yang benar. Maka ini satu contoh saja pada diri para ulama. Dari para dai juga demikian. Ketika berceramah, kemudian dia merasa ceramahnya bagus, baik, ya Allah, sungguh orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka, diantaranya adalah para dai. Orang-orang yang suka berbicara agama, mengajak kepada kebaikan. Ketika dihadapkan di hadapan Allah, apa yang engkau lakukan dengan karunia yang aku berikan kepadamu, yaitu ilmu. Maka dai itu mengatakan, orang alim itu mengatakan, ya Allah, saya melakukan, mengajarkannya kepada umat, aku menyebarkannya kepada umat karenamu. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, la ilaha illallah. Maka ini persoalan yang berat. Maka sungguh kita harus selalu mawas diri dalam semua hal ibadah, dalam hal semua kebaikan, untuk selalu berusaha mengikhlaskan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan selain untuk mentuluskan, memurnikan agama bagi Allah semata, hunafa, dengan keadaan hati itu lurus, cenderung kepada tauhid, berpaling daripada syirik. Termasuk syirik itu adalah riya. Jangan dipandang riya itu kecil, karena hakikatnya dia lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar mana dosa riya sama zina? Dosa riya. Kita kalau mendengar orang berzina kita jijik, benci. Iya, tentu kita akan benci terhadap perbuatan zina, perbuatan membunuh. Kita tidak ridho. Tapi dosa syirik, dosa riya itu lebih besar daripada dosa ini. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mungkin mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan akbarul kabairi al isyraku billah. Dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Dan perbuatan riya itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan mudah menimpa diri kalian yaitu syirik kecil. Tapi kemudian jangan kemudian kalau begitu zina saja ini. Jangan. Ini maksudnya bukan membandingkan dalam pengertian kita kemudian boleh memilih yang rendah. Ini semuanya dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya binasa di dalam kehidupan dunia ini juga di akhirat nanti. Namun bahwa dosa riya, dosa syirik ini lebih besar. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Seperti yang tersebut yang lalu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Wallahi la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi ismihi ka sadiqan. Demi Allah, sekiranya aku bersumpah dengan nama Allah kemudian aku berkata dusta, namanya sumpah palsu. Dan sumpah palsu itu termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, masih lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun itu benar. Beliau bukan ingin melakukan sumpah palsu ataupun biasa melakukan sumpah palsu atau membenarkan sumpah palsu, namun beliau ingin mengisyaratkan besarnya dosa bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk bersumpah dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau membandingkannya dengan dosa yang besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sab'u al-mubiqat, ada 7 dosa besar yang membinasakan pelakunya, yaitu termasuknya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu, qauluz zur atau berkataan palsu dari dalam sumpah. Maka di sini bahwa termasuk riya itu adalah dosa besar, dan riya itu indikasi bahwa amalan kita itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat, sehingga sampai para ulama mereka terdahulu mengatakan, sekiranya saya bisa tahu ada satu amalan saya yang jelas diterima oleh Allah, itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan seluruh isinya. Ini di kalangan para sahabat. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hal yang serupa, Abdullah ibnu Umar juga mengatakan hal yang serupa seingat saya, dan juga yang lainnya. Wa hadzal amalu la yashukku muslim annahu habitun. Seorang muslim yakin, tidak ada ragu sedikit pun bahwa satu amalan yang tercampuri dengan riya, yang dia lakukan karena riya, pamer, itu betul-betul hangus, tidak ada pahalanya. Wa anna sahibahu yastahiqul makta minallahi wal uqubah, dan pelaku amalan soleh dengan riya ini adalah patut untuk mendapatkan murka dari Allah maupun siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Jadi bukan sekedar amalannya tidak diterima, tapi juga diancam dengan siksaan dan kemurkaan dari Allah. Wal'iyadu billah minasyirik. Maka mengapa kita harus banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ini salah satu taubat kita, kafarat kita, agar apa yang timbul di dalam diri kita dari sifat-sifat riya itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya. Kadang-kadang seorang beramal karena Allah, namun di saat yang sama dia barengi dengan riya.
Ini yang kebanyakan menimpa kaum muslimin. Dia bersedekah niatnya lillah, tapi di samping itu juga ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini juga sama, suatu kesyirikan yang Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu dari semua sekutu, tidak membutuhkan persekutuan dari semua para sekutu. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, yaitu amal ibadah, yang ia memperserikatkan amalan itu di dalam niatnya bersamaku dengan yang lain dariku, maka aku akan biarkan ia meminta pahala amalannya dari orang yang ia persekutukan denganku. Allah tidak akan mengambil, tidak akan memberikan pahala, tidak akan memberikan balasan atas amalan yang dicampuri dengan kesyirikan. Ini hal yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus berjuang terus. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlani. Kalau seseorang ketika beramal karena Allah, namun dari awalnya dia sudah berniat untuk pamer juga, untuk riya juga, maka nas-nas yang sahih dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa amalannya batil, tidak ada pahalanya sama sekali. Wa amma in kana al-amalu lillahi wa tara alaihi niyatur riya fa in kana khatiran thumma dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilafin. Adapun bila amalan yang dia lakukan itu dia niatkan karena Allah, kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah mengamalkan amalan saleh ini, yaitu bisikan riya atau keinginan riya, ingin pamer. Niatnya dari awal sudah ingin karena Allah, tapi kemudian di tengah-tengah ketika mau sedekah ini ada yang lihat, wah ini Masya Allah ini teman kita ini misalnya, mulai muncul riya di dalam hatinya. Fa in kana khatiran tsumma dafa'u, kalau itu hanya semacam yakni sesuatu yang terbersit di dalam hatinya, namun kemudian dia menolaknya, enggak, saya tidak mau beramal, saya hancur karena riya. Fala yadurruhu bighairi ilah. Maka para ulama semuanya sepakat tanpa ada khilaf bahwa amalannya tidak batal dan tetap diterima oleh Allah. Saya jelaskan sedikit bahwa ketika kita melakukan satu ketaatan karena Allah, kemudian di tengah-tengah kita melakukan ketaatan itu muncul bisikan untuk berbuat riya, namun segera kita tolak dan kita abaikan, kita kembalikan niatnya karena Allah, maka tidak batal amalannya. Ini berdasarkan nas-nas yang sahih dan tidak dikhilafi oleh para ulama. Wa inistar salama'u, namun kalau dia biarkan amalan yang tadinya sudah dia niatkan karena Allah, kemudian muncul ada keinginan riya dan dia biarkan saja tanpa dia menolaknya, kemudian apa? Fahal yahbitu amalu aula fayujaza ala asli niyatihi. Maka ada di sini ada pertanyaan, apakah amalannya batal atau tidak? Apakah dia akan diberi pahala sesuai dengan asal niatnya? Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama minas salaf. Berkenaan dengan kondisi seperti ini telah ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Qad hakahul Imam Ahmad wa Ibnu Jarir wa rajjaha anna amalu la yabtulu bidzalika. Maka Imam Ahmad dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan mengenai hal ini, dan keduanya merojihkan, artinya memegangi pendapat yang kuatnya menurut mereka bahwa amalannya tidak batal. Ketika seorang niat dari awalnya sudah lillah, kemudian muncul di tengah-tengahnya riya, maka
riya ini tidak membatalkan asal dari niat awalnya. Wa annahu yujaza biniyatihil ula, dan dia akan tetap dibalasi sesuai dengan niatnya yang pertama. Dan ini juga yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala dan juga selain beliau. Intaha. Ini yang dikutip dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Maka kewajiban kita adalah menjaga amal saleh kita agar ia terhindar dari kesyirikan, dan usaha untuk menjaga amalan kita dari kesyirikan harus lebih besar dari usaha kita menjaga diri kita dari musuh kita. Kalau kita ini punya musuh yang sedang mengintai kita dan ingin mencelakai kita, maka tentu sikap kita akan sangat waspada. Misalnya ini ada isu bahwa ini musuh-musuh Islam ini sedang berusaha untuk membunuh kaum muslimin misalnya. Maka kita tinggal di rumah bersikap waspada. Rumah kita kunci, semua akses masuk kita gembok, kita amankan anak-anak, kita tidurkan di satu ruangan yang sama, kita siapkan senjata, tidurnya setengah melek kan gitu. Karena kan bersiap-siap akan ada musuh. Seperti itu kita sudah sedemikian kerasnya, maka ketika menjaga amalan kita harus lebih keras lagi dari menjaga diri kita dari ancaman musuh. Maknanya harus selalu kita waspadai. Ya Allah, ini saya melakukannya karena siapa? Setiap hendak melakukan amal soleh selalu katakan dalam diri kita, ya Allah, saya melakukannya karena Engkau ya Allah, dan bukan karena seorang pun. Dan banyak berdoa seperti doanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah sering saya katakan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalan yang aku kerjakan itu amal soleh. Amal soleh artinya dikerjakan lillahi ta'ala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalan yang aku kerjakan itu benar-benar murni karena mengharapkan wajahmu, ridhamu. Wala taj'al fihi li ahadin syai'a, wala taj'al fihi li ahadin syai'a, dan jangan ya Allah Engkau campurkan dalam amalanku ini, Engkau biarkan dalam amalanku ini ada unsur untuk selainmu sedikit pun. Ya, ini kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini jangan sampai terkotori dengan riya, yaitu syirik kecil. Maka mudah-mudahan dengan menjaga seperti ini juga, sebagaimana juga kita menjaga amalan kita ini, kita diperintahkan menjaga amalan kita dari kesyirikan, yaitu kesyirikan termasuk syirik kecil dan syirik besar. Harus lebih besar lagi dari kita menjaga harta kita dari para pencuri, karena kesyirikan itu dosanya lebih besar dari semua dosa-dosa yang besar. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa waspada. Sudah sampai Isya? Hampir. Masih. Baik. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, dengan kita banyak membaca riwayat para salafus saleh tentang riya. Ketika kita mengetahui bagaimana sikap para salafus saleh terhadap riya, maka kita dapat belajar dari mereka untuk mengendalikan riya, mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan pamer di dalam amalan kita. Satu, selalu tumbuhkan bahwa riya itu menghapuskan amal kebaikan kita. Maka janganlah melakukan apapun dari ketaatan kepada Allah karena mengharapkan pujian. Karena menghapuskan, sehingga akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa pujian itu tidak akan menambah kita menjadi lebih mulia.
dan cacian itu juga tidak akan mengurangi derajat seseorang. Cacian manusia itu tidak akan mengurangi derajat orang bila dia berada di atas kebenaran. Maka ketulusan di dalam beramal itu sangat dibutuhkan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menguji diri kita, apakah kita ini benar-benar tetap berada di dalam keikhlasan atau sudah berpaling. Maka dikatakan para ulama, diantaranya mereka mengatakan yang namanya ikhlas, yaitu ketika seseorang tidak gembira dengan pujian dan tidak pula bersedih atau kecewa atau marah dengan cacian. Jadi kalau ada orang yang memuji kita kemudian kita masih senang dengan pujian, artinya kita masih harus memperbaiki keikhlasan amalan kita. Demikian pula ketika ada orang yang menjelekkan kita kemudian kita marah karena kita menjalankan ketaatan, kemudian ada orang benci kepada kita, itu pertanda kita belum ikhlas. Ikhlas itu ketika kita menerima kondisi apapun ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, baca surat, suaranya jelek, alhamdulillah, tidak marah. Atau dicela dalam amal kebaikan yang kita lakukan sudah maksimal mungkin sesuai dengan tuntunan, bukan berdasarkan perasaan tapi berdasarkan ilmu. Maka ketika ada orang yang tidak menyukai, maka hatinya tetap tenang, tawakal kepada Allah, maka yang demikian itu insya Allah akan lebih mudah untuk mendidik kita untuk ikhlas di dalam ibadah kita. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat dari salafun saleh tentang keutamaan riya dan bagaimana menanggulangi diri kita dari riya. Yaitu terutama diantaranya banyak beristighfar dan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan amal-amal soleh kita dan melupakan kebaikan kita dan selalulah menganggap kita ini belum baik. Dengan kita berusaha menutupi semua kebaikan kita dari pandangan manusia. Kemudian kita berusaha melupakan bahwa kita pernah berbuat baik. Dan merasalah bahwa kita ini belum cukup kebaikan kita kepada dalam amalan-amalan kita. Dan merasalah bahwa kita ini masih kurang dan lebih rendah dari amalan orang lain. Maka yang demikian ini tidak akan membanggakan diri kita untuk merasa lebih baik, dan itu insya Allah akan menyelamatkan kita dari sifat riya dan juga amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, insya Allah kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya yang ini lebih berat lagi, dan ini yang nanti kadang-kadang kita akan bertanya, loh kok saya seperti itu. Ini insya Allah ta'ala pada pembahasan kita setelah sholat isya biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.